Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ridwan Hashim MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul dan bertemu dalam presentasi kali ini. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saya, Tiana Zahra Putri, selaku moderator dan penyampai hasil analisis yang pertama akan membimbing jalannya proses presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Rida Melawati, sebagai penyampai materi hasil analisis yang kedua. Kemudian ada Anggi Jameldi, sebagai penyampai hasil analisis ketiga. Kemudian ada Audiba Akbar, sebagai penyampai hasil analisis keempat. Kemudian ada Anissa Resvidiani, sebagai penyampai hasil analisis kelima. Dan ada Muhammad Syahca Raihan Kurnia Fauzan sebagai penyampai materi ke-6. Kegiatan presentasi kali ini, pada hari ini akan diawali dengan pembukaan, penyampaian analisis, kemudian yang terakhir ada penutup. Baik, sebelum kita memulai presentasi, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan langsung penyampaian hasil analisis yang pertama oleh saya sendiri. Ya, next. Di next. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis akan mempresentasikan hasil analisis bab 1 ketentuan umum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana disebutkan bahwa ketenagakerjaan merupakan tenaga atau keahlian dari manusia guna menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat luas. Buruh merupakan orang yang bekerja dan diberi upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pemberi kerja adalah perseorangan, perusahaan, badan hukum, dan badan-badan lainnya. Pada kenyataan di lapangannya, keadilan yang diterima oleh pemberi kerja maupun penerima kerja haruslah dilandaskan kepada kebijakan publik yang membuat pengawasan terhadap prosesnya. Di dalam perjalanannya, pekerjaan buruh pasar sering sekali mengalami pergolakan-pergolakan karena pekerjaan buruh pasar dianggap sebagai pekerjaan informal yang di sisi lain Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional yang mengatur perlindungan hanya pada sektor pekerjaan formal. Akibatnya, seringkali pekerja buruh pasar mendapatkan upah yang tidak adil, bahkan sering mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya diterima sebagai seorang pekerja. Hasil analisis kedua yaitu dari bab 3 tentang kesempatan dan perlakuan yang sama terdapat pada pasal 5 yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan juga terdapat pada pasal 6 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pada kenyataan di lapangannya, di Indonesia ini sebenarnya tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan kantor, pabrik, guru, dokter, sampai jadi presiden pun semua diperbolehkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu yang sering dikesampingkan. Keserakahan manusia adalah salah satu faktornya. Manusia masih banyak yang nepotisme dalam mencari pekerjaan. Contohnya,
Untuk pencari pelowongan pekerjaan, orang yang diterima dalam pekerjaan itu masih didominasi oleh keluarga orang-orang yang telah bekerja di suatu perusahaan. Lalu, untuk mencari pekerjaan, masih harus membayar sogokan sejumlah uang agar bisa diterima. Dengan lapangan kerja yang terbatas, maka tentu saja lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan. Maka bukan tidak mungkin akan terjadi pengangguran di mana-mana. Padahal, orang harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir, yang hasil analisis bab 4 tentang perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan. Terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, dalam rangka pembangunan tenaga kerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Dan juga pada ayat 2 yang berbunyi, perencanaan tenaga kerja meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Adapun definisinya, perbedaan antara perencanaan tenaga kerja makro dan mikro tersebut yang paling pokok adalah terletak pada ruang lingkupnya, di mana perencanaan tenaga kerja makro memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu untuk perkembangan produktivitas secara ekonomi dan sosial di suatu negara. Sedangkan perencanaan tenaga kerja mikro lebih kepada perencanaan kerja di suatu instansi atau lembaga. Manfaat perencanaan tenaga kerja itu sendiri adalah dapat mengelola tenaga kerja untuk dapat bekerja secara lebih efisien dan lebih efektif. Dengan adanya perencanaan tenaga kerja, maka usaha pertama yang harus dilakukan adalah inventarisasi tenaga kerja yang meliputi jumlah tenaga kerja yang ada, kualifikasi masing-masing tenaga kerja, lama kerja masing-masing tenaga kerja, kemampuan, pengetahuan, dan pendidikan masing-masing tenaga kerja, potensi dan bakat masing-masing tenaga kerja, minat, dan perhatian masing-masing tenaga kerja. Mungkin hasil analisis pertama sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rida Melawati untuk menyampaikan hasil analisis kedua. Waktu dan 4 dipersilakan. Oke, terima kasih rekan saya Tiana. Untuk PPT-nya di next dulu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagian A dan bagian B tentang penempatan tenaga kerja. Oke, yang pertama adalah penempatan tenaga kerja di dalam negeri. Nah, pada kenyataannya sekarang sudah banyak tenaga kerja dari satu kota ke kota luar disalurkan. Nah, mereka pun masuk atau disalurkan ke perusahaan pemerintah atau swasta. Dan tenaga kerja Indonesia yang disalurkan dari Indonesia keluar, entah itu di Jerman, di Jepang, di Amerika, atau di negara-negara lainnya. Nah, contohnya saya kutip dari sumber katadata.co.id bahwa di sana menjelaskan ada seorang ibu yang bernama Ibu Ika. Dia bekerja di salah satu perusahaan BUMN dan dia tercatat telah mengirimkan lebih dari 3.000 tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk bekerja di sana dan mendapatkan pekerjaan di sana gitu. Nah, selanjutnya pasal 48 yang berbunyi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Nah, pada kenyataannya sekarang sudah banyak perusahaan swasta maupun pemerintah yang sudah mengimplementasikan pasal tersebut atau memulangkan tenaga kerja asing yang sudah habis kontrak kerjanya gitu di negara kita gitu. Nah, untuk yang pasal 62 tentang hubungan kerja
Jadi apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, atau seperti apa yang dimaksudkan dalam pasal 61 ayat 1, di mana pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Dan itu pun sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja tersebut. Nah, saya ada contoh dari salah satu pekerja swalayan di Mataram. Dia di PHK oleh pemegang perusahaannya, dan setelah antara pegawai tersebut dengan pendiri perusahaan tersebut didudukan untuk berdiskusi untuk mengklirkan masalah, ternyata ditemukan bahwa alasannya adalah pekerja tersebut itu statusnya tidak tetap, dan itu adalah itu tidak tetap atau kontrak. Nah, disebutkan bahwa di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa yang statusnya karyawan yang statusnya kontrak itu tidak akan diberi pesangon. Nah, begitu. Mungkin segitu. Cukup analisis dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rida telah menyampaikan hasil analisisnya. Kemudian selanjutnya kepada Anggi Jameldi sebagai penyampai hasil analisis ketiga, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih dari Diana dan untukkan analisis saya. Baik, yang pertama pada pasal 76 ayat 2 dan 3 pada bagian pasal 88 bagian kedua pengupahan, bab 10 perlindungan pengupahan dan kesejahteraan paragraf 3 pada pasal 76 ayat 2 yang berbunyi kedua pengupahan 10 perlindungan yang berbunyi menurut keterangan dokter bekerjakan atau maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00. Baik, saya ulang. Tentang peran pengupahan dan kesejahteraan. Paragraf 3 perempuan. Pada pasal 7 ini, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau bukan hamil menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 11 sampai jam 7 pagi. Dan pasal 76 ayat 3 berbunyi pengusaha pekerjakan pekerja atau buruh antara 11 pukul 7 pagi. A. Memberikan makanan dan minuman bergizi. Dan B. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri, peraturan sampai saat ini banyak perempuan di Indonesia yang mengalami keguguran karena jam shift yang terlalu panjang, serta kurangnya pengawasan dari pengusaha itu sendiri.
Dilansir dari CNN Indonesia, fasilitas pabrik yang kurang memadai dan tidak adanya pengurangan beban pekerjaan kepada perempuan yang sedang mengandung tak jarang menyebabkan keguguran. Selanjutnya pada pasal 88 bagian kedua tentang pengupahan. Ayat 1, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, untuk ayat 2, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Ayat 3, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi A. Upah minimum, B. Upah kerja lembur, C. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, D. Upah tidak masuk kerja karena kegiatan di pekerjaan, jalankan hak waktu istirahat kerjanya, F. Bentuk dan cara pembayaran upah, G. Denda dan potongan upah, H. Hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, I. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, J. Pembayaran pesangon, dan K. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Ayat 4, pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hasil tentang pengupahan di Indonesia pada kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik. Di Indonesia sendiri masih banyak pekerja atau buruh yang dibayar dengan upah di bawah UMR atau UMK, dan kasus yang paling sering terjadi adalah pembayaran upah yang telat. Padahal prinsipnya perusahaan harus membayar upah pada waktu yang tepat serta seperti yang disepakati dengan sebagaimana tertuang dengan perjanjian. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyampaikan hasil analisisnya. Kemudian selanjutnya, Ibu Akbar untuk menyampaikan hasil analisis keempat. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Di sini saya akan menyampaikan pasal 99 ayat 1 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Tapi pada kenyataannya, kewajiban jaminan sosial untuk para pekerja kerap kali diabaikan oleh perusahaan. Padahal jaminan sosial ini wajib dimiliki oleh para tenaga kerja dan perusahaan pun wajib mendaftarkan tenaga kerjanya. Contohnya, dikutip dari bisnis.com, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir tahun 2018, jumlah tenaga kerja di tanah air yang memiliki jaminan sosial mencapai 30,4 juta orang. Angka ini memang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 28 juta orang. Namun, bila dibandingkan dengan jumlah warga negara yang bekerja baik di sektor formal maupun informal sebanyak 131,1 juta orang pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja yang telah memiliki jaminan sosial baru mencapai sekitar 23%. Setelah ditelisik, rupanya tak semua perusahaan di tanah air telah mendaftarkan pekerjaannya dalam jaminan sosial. Serta adanya berbagai kendala sosial yang berasal dari dalam karakteristik pekerja sendiri seperti rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan sebagai aspek penting. Akibatnya jumlah pekerja yang mampu dijangkau oleh jaminan sosial tenaga kerja tidak banyak. Sebagai upaya memperluas kepesertaan perlindungan tenaga kerja, tentu saja
pihak pemerintah bekerja sama dengan perusahaan di negara ini perlu melakukan pembenahan terkait dengan permasalahan di atas. Sehingga pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik ke depannya agar mampu meningkatkan keperekonomian bangsa terutama kaum pekerja. Selanjutnya pasal 100 ayat 1 yang berbunyi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Kedua, ayat 2 berbunyi penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Ayat 3 yang berbunyi ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. Diatur dengan peraturan pemerintah. Dikutip dari spn.or.id, banyak sekali fasilitas kerja yang harus disediakan oleh para pengusaha atau pemberi kerja. Menurut ayat 1 dan ayat 2, contohnya seperti fasilitas kesejahteraan yang antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja atau buruh, fasilitas ibadah, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi yang harus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan pekerja atau buruh. Jenis dan kriteria penyediaan fasilitas kesejahteraan dalam suatu perusahaan hanya dapat disesuaikan dengan ukuran kemampuan perusahaan yang terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu perusahaan besar, sedang, dan kecil. Walaupun begitu, ada saja perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas kerja. Salah satunya fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya dikutip dari balipuspanews.com, berjudul pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan dalam lingkungan kerja. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia, Kartini Rustandi mengatakan, berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pekerja. Namun di sisi lain, para pekerja juga berpotensi terpapar bahaya saat kerja, seperti penyakit akibat kerja dan kecelakaan pada saat bekerja. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan setidaknya terjadi 110.285 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2015. Sebanyak 105.182 kasus pada tahun 2016 dan sebanyak 80.000 kasus pada tahun 2017. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pasal 102 ayat 3 yang berbunyi, dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang bisa dibilang gagal dalam menjalankan hubungan industrial dengan baik. Masih banyak yang tidak memberikan kesejahteraan dan berlaku adil kepada para pekerjanya di Indonesia. Menurut ITUC Global Rights Index yang dilansir International Trade Union Confederation, menggambarkan negara-negara terburuk di dunia bagi pekerja dan memberi peringkat 139 negara dalam skala mulai 1 sampai 5 berdasarkan tingkat penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Sejak 2015, rata-rata nilai indeks negara-negara di Eropa adalah 2, sementara negara-negara di Asia Pasifik adalah 4. Pada tingkat ASEAN, hanya Singapura yang mendapat nilai 3. Nilai ini mengindikasikan adanya pelanggaran hak secara reguler, baik dari pemerintah dan atau perusahaan yang secara teratur mencampuri hak pekerja. Mereka juga gagal untuk menjamin aspek penting dari hak-hak ini. Sementara, nilai indeks Indonesia berada di bawah Singapura dan Thailand.
Pada tahun 2014 dan 2015, Indonesia memperoleh nilai 4. Artinya adanya pelanggaran hak secara reguler dan sistematis. Dalam hal ini, pemerintah dan atau perusahaan terlibat dalam upaya serius untuk menghancurkan suara kolektif pekerja yang menempatkan hak-hak dasar di bawah ancaman. Terakhir, pasal 120 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal ini di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh. Maka yang berhak mewakili pekerja atau buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja atau buruh perusahaan tersebut. Ayat 2 berbunyi, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak terpenuhi, maka serikat pekerja atau serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja atau buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha. Ayat 3 dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja atau serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaan ditentukan. Adanya pasal dapat membantu buruh atau pekerja yang menuntut keadilan dalam hal perjanjian kerja bersama. Contohnya dikutip dari kompas.com, Serikat Pekerja BCA bersatu menggugat manajemen PT Bank Sentral Asia (TBK) terkait dengan perubahan isi perjanjian kerja bersama. SPBCA bersatu merupakan salah satu serikat pekerja dari 7 serikat pekerja yang ada di BCA. Menurut kuasa hukum PSBCA bersatu, Saiful Tafib, gugatan tersebut dibawa ke pengadilan karena manajemen tidak pernah mau berunding mengenai perjanjian kerja bersama. SPBCA bersatu merasa perundingan yang hanya dilakukan dengan SP NIBA merupakan hal yang tidak adil, padahal menurut Tawib, SPBCA bersatu sudah berusaha membuka dialog dengan perusahaan namun tidak ada tanggapan dari manajemen. Namun demikian, Tapip mengatakan masih ada pembuka peluang untuk damai jika ada langkah signifikan dari manajemen. Sebelumnya, SPBCA bersatu telah melakukan permohonan uji materi terhadap pasal 120 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pada tahun 2009. Isinya mengenai jumlah anggota serikat pekerja yang bisa berunding dengan perusahaan, yaitu 50% dari total pekerja perusahaan. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115/PU Peraturan Undang-Undang Strip nomor 7 tahun 2009. Dalam putusannya MK mengubah jumlah minimal anggota serikat pekerja yang bisa berunding menjadi 10%. Atas perubahan itulah PSBCA bersatu menggugat PT Bank Sentral Asia (TBK). Terima kasih. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada Audiba Akbar yang telah menyampaikan hasil analisisnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Resvidiani sebagai penyampai hasil analisis kelima. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Tiana sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan analisis yang saya sudah pelajari. Di sini, tapi sorry maaf, itu slide-nya boleh dipindahkan dulu. Oke. Di sini saya membahas pasal 120 sampai 135 tentang perjanjian serikat pekerja buruh. Analisis saya dalam pasal 129 sampai 135 tentang perjanjian serikat buruh merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak dilarang. Dan 5. Hubungan kerja.
Contohnya seperti terjadi di lapangan, seorang buruh akan bekerja jika sudah menandatangani kontrak dan di dalam kontrak tersebut tertulis bahwa buruh akan berhenti kerja dalam waktu yang sudah disepakati. Namun, jika kinerja buruh terpakai, maksudnya di sini terpakai itu jika kinerja buruh bagus dan detail, terutama dapat menguntungkan perusahaan, buruh tersebut bisa saja diperpanjang kontrak oleh perusahaan. Yang selanjutnya saya menganalisis pasal 158 tentang PHK karena kesalahan berat. Pada pasal 150, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tapi banyak sekali para pekerja atau buruh di PHK karena kesalahan berat yang diatur pada pasal 158. Selanjutnya, putusan MK pertama kali yang dibahas adalah putusan nomor 012/PUU garis miring 2003 yang salah satunya membatalkan pasal 158 tentang PHK karena kesalahan berat. Dan UU Ketenagakerjaan sendiri tidak memberikan pengertian apa sih kesalahan berat itu, sehingga dalam praktik kualifikasi kesalahan berat yang diatur dalam pasal 158 ayat 1 menjadi terbatas. Atau dengan perkataan lain, tidak boleh ada kualifikasi perbuatan yang digolongkan menjadi kesalahan berat. Padahal nyatanya, setiap sektor industri atau jasa memiliki kualifikasi kesalahan berat di luar ketentuan pasal 158 ayat 1. Contohnya, seperti kesalahan berat bagi pekerja yang merokok di lokasi kerja berbahaya yang mudah terbakar seperti di perusahaan minyak dan gas, atau penjaga perlintasan kereta yang membiarkan kereta lewat tanpa menutup pintu perlintasan. Contoh kasus seperti itu, bagi perusahaan lain mungkin tidak merupakan kesalahan berat, namun beda ceritanya bagi perusahaan terkait. Dalam praktik, sebagian praktisi menganggap bahwa kesalahan berat harus selalu tindak pidana, sedangkan yang lain berpandang kesalahan berat tidak selalu harus tindak pidana. Fakta yang terjadi dalam penerapan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat, maka sudah saatnya untuk menyamakan persepsi bahwa melakukan proses pidana terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat harus ditafsirkan sebagai hak pengusaha, sehingga mediator dan hakim tidak lagi mewajibkan kesalahan berat harus diproses secara pidana terlebih dahulu. Jadi, alasan kesalahan berat pada pokoknya mengatur tentang perbuatan pidana yang telah diatur dalam KUHP, sehingga untuk menyatakan pekerja telah melakukan kesalahan berat harus atas dasar pekerja tertangkap tangan, ada pengakuan pekerja yang bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang di perusahaan yang bersangkutan dengan didukung oleh 2 orang saksi. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka pengusaha diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa wajib membayar uang penggantian hak, uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja. Mungkin sekian analisis dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Yana. Ya, terima kasih kepada Anissa telah menyampaikan hasil analisisnya. Kemudian hasil analisis terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Syahca Raihan Kurnia Fauzan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Udah. Sok. Pada pasal 161 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
Hasil analisis, pada kenyataannya sekarang ini ada perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasikan pasal tersebut, ada juga yang tidak mengimplementasikannya. Contohnya ada 2 contoh pengimplementasian dan bertentangan. Contoh pengimplementasian, seperti yang dikutip dari tempo.co menjelaskan Direktur Utama Pertamina mendapat surat peringatan. Di dalam artikel tersebut memperlihatkan Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 161 ayat 1 sudah diimplementasikan bahkan di perusahaan berskala pemerintah. Surat peringatan tersebut dapat diberikan baik kepada karyawan maupun atasan. Contoh yang bertentangan pada pasal tersebut. Seperti yang dikutip dari republika.co.id, menjelaskan sebanyak 118 karyawan Pertamina yang berada di Cilacap di PHK secara sepihak tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu yang diberikan oleh perusahaan. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat 1. Yang kedua pasal 163 ayat 1 yang berbunyi, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang pesangon masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Hasil analisis, pada kenyataannya sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memutus hubungan kerja karyawannya tanpa adanya uang pesangon sama sekali. Contohnya, seperti yang dikutip dari bbc.com menyatakan lebih dari 2 juta orang buruh di PHK secara sepihak dan parahnya tanpa ada uang pesangon sama sekali yang diberikan kepada para karyawan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 163 ayat 1. Yang ketiga pasal 166 yang berbunyi dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja atau buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar, perhitungannya sama dengan perhitungan 2 kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2. 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Hasil analisis, pada kenyataannya sekarang ini masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan uang pesangon kepada karyawan yang meninggal dunia. Contohnya, seperti yang dikutip dari fokusberitanasional.net, karyawan PT Multi Arta Jaya meninggal dunia, tetapi tidak ada sedikit pun uang pesangon yang diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris karyawan tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 166. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raihan telah menyampaikan hasil analisisnya. Dapat ditarik kesimpulan, pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang Ketenagakerjaan di Indonesia Tes. Ya, dilanjut. Kurangnya perhatian atau pengawasan dari pemerintah sendiri sehingga menyebabkan banyak pengusaha yang seringkali mengabaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Sebagai penutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai moderator, Bila ada kesalahan kata, ya. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pause.